Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Afifah, NIM 191111210044, kelas 2H, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan hasil dari pertanyaan UTS Bahasa Arab. Yang pertama adalah jelaskan apa itu isim dan berikan contohnya. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Contohnya, amirun yang berarti amir, arnabun yang berarti kelinci, kursiyun yang berarti kursi, wasihun yang berarti kotor, filfilun yang berarti cabai, dan faslun yang berarti kelas, dan yang terakhir lailun yang berarti malam. Selanjutnya, jelaskan apa itu isim ghairu munsharif dan berikan contohnya. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Adapun sebab mengapa isim ini tidak boleh ditanwin, yang pertama adalah nama wanita, contohnya Sa'adah yang berarti Sa'adah. Kedua adalah nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto, contohnya Abu Ubaidah. Lalu yang ketiga adalah nama non-Arab atau asing, baik itu manusia ataupun nama daerah, contohnya Yahya dan Surabaya. Selanjutnya adalah jelaskan apa itu isim muzakkar dan berikan contohnya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, contohnya Ibrahim dan Ismail. Selanjutnya, jelaskan apa itu isim muannas. Isim muannas adalah isim yang berjenis wanita, contohnya Zainab, Fatimah, Aisyah, dan lain-lain. Cara membedakan isim muzakkar dengan isim muannas adalah kita harus mengenali dan memahami apa saja yang termasuk ke dalam isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalam isim muannas, maka ia termasuk ke dalam isim muzakkar. Selanjutnya adalah jelaskan apa itu isim nakiroh dan berikan contohnya. Isim nakiroh adalah isim yang penunjukan bendanya belum tertentu atau masih umum. Contohnya kitabun dan kalbun yang artinya buku dan anjing. Harokat akhir dari isim nakiroh ini adalah domatain karena tidak diawali oleh alif lam. Selanjutnya, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya sudah tertentu atau sudah jelas benda apa yang dimaksud. Contohnya al-kalbu artinya anjing itu, dan al-kitabu yang artinya buku itu. Mengapa harokat akhir dari isim ma'rifah ini berubah? Karena adanya alif lam di awal kata, sehingga harokat akhirnya menjadi doma satu, bukan doma tain. Selanjutnya, apa itu jumlah fi'liyah? Maaf, selanjutnya adalah bagaimana cara membedakan isim nakirah dan isim ma'rifah. Pertama, kita harus memahami apa saja yang termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah. Barulah kita bisa menentukan apa saja yang masuk ke dalam kelompok isim nakirah. Adapun menurut orang Arab, yang termasuk ke dalam isim ma'rifah yang pertama adalah nama, baik itu manusia, tempat, daerah, kota, negara, dan lain-lain. Yang kedua adalah berawalan dengan alif lam. Nah, jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, berarti ia termasuk ke dalam isim nakiroh. Selanjutnya adalah
Jelaskan apa itu jumlah fi'liyah dan berikan contohnya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Dan minimal jumlah fi'liyah ini tersusun atau terdiri dari fi'il dan subjek. Contohnya, khoroja Ismail, yang artinya Ismail telah keluar. Khoroja berkedudukan sebagai fi'il atau kata kerjanya, sedangkan Ismail adalah subjeknya. Selanjutnya adalah jelaskan apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan minimal tersusun atau terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada ini sendiri adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim nakiro yang terletak setelah mubtada yang digunakan sebagai yang digunakan agar memperjelas pengertian dari mubtada tadi. Contoh dari jumlah ismiyah dengan isim muzakkar. Al-faslu wasihun, yang artinya kelas itu luas. Dan contoh dari jumlah ismiyah dengan isimnya muannas, al-ghurfatu sogirotun, yang artinya kamar itu kecil. Dan apa harokat akhir dari setiap kata pada jumlah ismiyah? Jika pada mubtadanya harokatnya adalah domanya 1 karena ada alif lam di awalnya. Sedangkan khobar harokat akhirnya adalah domatain karena tidak terdapat alif lam di awalnya. Selanjutnya adalah jelaskan apa itu fi'il lazim dan contohnya. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau pelakunya dalam mengerjakan, atau pelakunya tidak membutuhkan objek dalam melakukan pekerjaannya, atau dia melakukan pekerjaannya terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah baka Ismail. Ismail telah menangis. Di sini Ismail melakukan pekerjaannya terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah apa itu fi'il muta'addi dan berikan contohnya. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau pelakunya dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan objek lain atau orang atau benda lain. Contohnya adalah contoh dari fi'il muta'addi dengan fa'ilnya muzakkar adalah syariba Ibrahim labana, yang artinya Ibrahim telah meminum susu. Di sini Ibrahim memerlukan objek dalam pekerjaannya. Baiklah, sekian jawaban dan penjelasan saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.